Kayak MS, SIP, MSI atau yang terkenal dipanggil Ki Langlang Buana. Dan pada kesempatan ini sedang melanglang buana. Nah, cocok ini dengan julukannya Ki Langlang Buana. Saya akan bacakan dulu ya profil dari Ki Langlang Buana. Beliau adalah Ketua Ikatan Dai Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor dan juga sebagai dosen banyak nih. Yang pertama dosen STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Yang kedua dosen Sekolah Tinggi Hukum dan Politik Pelopor Mangsa Depok. Yang ketiga dosen STAI Al-Hikmah Global Cendikia Depok. Dan yang keempat yaitu dosen Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor. Dan yang kelima, yang terakhir sebagai dosen STI SIP Widya Putri Mandiri Sukabumi. Dan beliau juga sebagai narasumber di berbagai tempat. Waduh, banyak nih. Yang pertama narasumber seminar politik dan pemerintahan. Yang kedua sebagai narasumber pengisi seminar dakwah. Yang ketiga sebagai narasumber pengisi seminar aswaja. Yang kelima narasumber pengisi seminar kebangsaan. Dan beliau juga sebagai pimpinan. Yang pertama pimpinan Majelis Taklim Al-Hidayat Cibinong. Dan yang kedua sebagai pimpinan penasihat Pondok Pesantren Miftahul Jannah Sukarameh Tasikmalaya. Demikian biodata singkat dari Al-Mukarram Ahmad Hidayat atau Ki Langlang Buana. Baiklah, kita dengarkan dan kita simak apa yang disampaikan oleh beliau kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Hidayat. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتتميم مكارم الأخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم الطلاق. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن آمن به وأحبه واشتاق. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sepi, belum pada ngopi. Ibu ada? Di sini bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Ibu ayah, ibu ayah? Ibu ayah? Saya doakan yang jauh Allah selalu sehat walafiat. Amin.
berkah milik rezekinya, dilancarkan usahanya, soleh-solehakan putra-putrinya, dilunaskan hutangnya. Ulangi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala asy-syekh al-imam Jalaluddin Asyuyuti, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wal ridwan. Wa qala asy-syekh Tajuddin Asy-Syubki fi Jam'il Jawami wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Tabarukan bil du'a, Allahumma iftah lana futuhal arifin, amin. Wahhab lana fahman nabiyyin, wahfal lana hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadratil mukarramin, para kiai, para ajengan, ustadz wal ustazah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati para kesepuhan yang ada di tempat ini, Master of Ceremony, Murabbiul Awqaf, dan juga wabil khusus yang sama-sama kita muliakan paman saya, guru saya, dan guru kita semua, Bapak Kiai Haji Yasin, beserta para jajaran DKM yang ada di Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan beliau semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ketinggalan aparatur pemerintah, minal a'lal wilayah ilal adnal wilayah, Bapak Kades, Bapak Kades ada lagi di jalan. Kamu lagi jalan ke mana itu? Bapak RW ada Bapak RT ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam melaksanakan tugasnya selalu diberikan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal
Puja-puji serta syukur telah kita panjatkan karena Allah Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam melimpahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan disampaikan pada keluarga Nabi, para sahabat, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua sehingga kita selalu diakui sebagai umatnya Nabi dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu pengen gak Pak syafaat Nabi, pengen gak? Orang ahli sunnah wal jamaah jawabannya wajib pengen. Kenapa? Kata Nabi, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku nanti pada hari kiamat, kata Nabi, itu nyata adanya. Faman lam yakun min ahliha, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Siapa orang yang tidak percaya, tidak yakin terhadap adanya syafaatku, kata Nabi, lam yakun min ahliha, mereka bukan termasuk dari golonganku. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Tadi padahal enak berdiri tadi Pak. Saya izin berdiri ya. Pertama masih muda, yang kedua ketel bokong. Ini kursinya kayak pengantin, saya pakai minyak aja pengen tidur ini. Saya kebetulan ini kurang tidur, mohon doanya, dan juga mohon doa mudah-mudahan sehat, berkah usia. Baru jam segini saya udah 3 tempat. Malam tadi ngaji, ya, tadi subuh ngaji, terus lanjut saya kabur jam 6. Kemudian ngaji dari Panasonic ke perumahan Departemen Perhubungan Kabupaten Mekar Cibinong. Sekarang ke sini. Nanti duhur pengen istirahat. Malam nanti ada 2 tempat. Yang pertama di Perumahan Kisar di Cibinong, yang kedua di Cilebut Barat Sukaraja. Besoknya insya Allah ke Malaysia, itu juga kalau ada yang undang. Kalau ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang ngapain? Bukan juga banyak. Jauh-jauh amat ya. Betul tidak? Saya doakan ibu bapak mudah-mudahan sehat semua, amin. Ini apa nih? Bulan Agung Maulid Nabi Muhammad bersama jamaah Masjid Al-Furqan. Tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan dunia dan akhirat. Bagus nih temanya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ngaji dikit. Kata paman saya tadi Pak Haji Yasin, jangan lama-lama di sini mah, mau lama mau sebentar udah dirapat. Udah dirap? Nggak tahu apa-apa, saya nggak butuh upload, saya nggak butuh. Banyak yang jangan satu kali, satu karung saya upload itu nggak butuh saya. Dibuangin kalau saya dibuang-buang itu. Isinya, Saya bangga datang ke sini masih ada Maulid Nabi. Bangga yang adik-adik kita tadi pada sholawatan, betul tidak? Ada marhaba, ini bahasa orang Tasik, ini namanya band kepret. Band kepret, atau itu band kep. Kebetulan saya asli dari Taj Mahal City, Tasikmalaya, rumahnya ada di Prancis, Peranakan Cisaruni dekat kali. Ada posisi di Turki, Turunan Kidul. Dulu saya lama di Sukabumi, tinggal di sini saya hampir 8 tahun. Alhamdulillah. Begitu datang ke sini ada marhaba, alhamdulillah senang saya. Ibu-ibunya pada ngaji, marhaba. Gak ada yang jelek dari marhaba itu. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban jaddal Husaini. Awas, marhaban. Beda marhaban sama maraban beda. Kalau maraban mah ngasih makan. Ini mah marhaban bahasa orang PDB-nya, welcome to my love, ya Rasulullah. Ya seperti begitunya doang lah belajar dan juga. Itu mengucapkan apa selamat datang kepada tamu teristimewa. Siapa? Baginda Rasulullah. Makanya tadi dimulai ya sama adik-adik kita. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah
tambahkan sedikit. Ya Nabi, wahai Nabi. Itu kepada Nabi. Salam bermula keselamatan alaika itu tetap semoga untukmu ya Rasul. Domirnya kalau ilmu gramatika itu atau ilmu nahwu sorof disebutnya ilmu gramatika alaika domir. Kenapa di sini tidak alaihi, alaihim, alaihimna, alaihim, tapi alaika berarti di situ langsung tertuju kepada baginda Rasulullah. Istimewa. Gak ada yang jelek dari peringatan Maulid Nabi ini. Ada pertanyaan, Ustaz, apa definisi takrif Maulid Nabi? Saya sedikit dulu, saya ngajinya sedikit dulu ya. Malu belum dikasih makan kayak gini marah-marah duluan. Bohong Pak. Bohong ada kayak bohong. Kalau belum ada makanan kayak gini nih, biasa ya. Definisi Maulid Nabi ijtima'un nas, wasilatul arham, wa it'amut ta'am, wa qira'atu ma tayassara minhu, wa qira'atu maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kumpulnya manusia, kemudian adanya silaturahmi, kemudian sedekah makanan, kemudian apalagi dibacakan ayat suci Al-Quran. Enak kata di Qori? Enak kan? Tadi saya waktu baca Quran juga enak kan? Masa itu orang yang sudah kalau dibilang gak enak, udah enak sengaja. Aneh, dibilang enak kan? Enggak. Wah ini penghinaan ini. Gini-gini juga dulu alhamdulillah kasus ria bukan sombong, emang ria gak boleh. Gini-gini juga dulu juara 1 MTQ Kabupaten Sukabumi. Pesertanya banyak, ada 100. Cuma alhamdulillah Allah menghendaki yang satu sakit, yang 98 gak datang. Makanya saya gak punya piala, beli piala. Emang alhamdulillah guru saya Qori. Seneng. Ada pertanyaan tadi saya ngaji permasalahan sore, kebetulan saya ngaji fikih. Saya isi pengajian tuh alhamdulillah harus minimal dulu pas saya jadi santri kutilang, kurus tinggi langsing. Kutilang. Malam-malam kalau kelaparan makan kerak kosong. Ya enggak? Alhamdulillah sekarang Maulid Nabi penuh dari tanggal 1 Gojali. Golongan Jalma Lintuh. Buat malam makan, ya enggak? Tuh, anak-anak bagus itu. Kadang-kadang kita mah kalah. Gak ada yang salah. Makanya ada yang bertanya, Ustadz dari mana itu yang namanya adzan pakai lagu? Imam bacaan imam pakai lagu. Mohon maaf, Qori pakai lagu. Kita kalau ngaji ilmu jangan bersandar kepada Hadratus Syekh Bang Google doang. Karena sekarang itu namanya Hadratus Syekh Bang Google, pesantrennya kitabnya 2, Al-Googliyah wal YouTubiyah. Orang ngaji cuma lewat Google, orang cuma ngaji lewat YouTube. Benar. Ngaji ilmu tafsir harus paham yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an. Dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan asbabul wurud, sebab-sebab datangnya munculnya ini hadis bagaimana? 1. Kenapa imam kalau baca Quran pakai lagu? Yang muadzin pakai lagu. Dulu Babu Bilal bin Rabah sahabat Nabi ada di atas Ka'bah. Nih potong dulu. Begitu ada di atas Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang Abu Lahab, Abu Jahal menghampiri Abu Bakar Siddiq. Hei Abu Bakar, apakah tidak ada lagi burung gagak yang lebih bagus daripada ini? Maksudnya mah menghina kepada Bilal bin Rabah karena kulitnya hitam. Yang lihat saya dong, pecinya hitam, ini mau mentang-mentang bilang hitam, lihatin saya hitam ini katanya. Ternyata itu menghina kepada Bilal bin, tapi Bilal bin Rabah mendengar tidak pernah marah. Begitu selesai adzan, selesai sholat, Bilal bin Rabah dengan Abu Bakar Siddiq datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Begitu datang kepada Nabi, cerita Abu Bakar, wahai Rasul, begini, jangan marah Bilal bin Rabah. Muncul hadis, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah bacaan Quran kalian dengan suara-suara indahmu. Makanya ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak, kalau subuh pakai lagu Hijaz. Allahu Akbar, Hijaz. Oh saya tahu lah lagu. Makanya coba kalau
imam, jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gak pakai lagu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gaya demo. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Selesai wala dhalin kata jamaah. Amin. Jadi itu mau ajak berantem itu mah. Tapi enak kalau pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak tak? Enak. Coba ada dusta di antara kita. Biasanya kalau jawaban makmum itu tergantung amin, bener gak? Amin tergantung imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawab. Amin. Atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sama, tergantung imam. Makanya gimana pun kita ikut pemimpin aja deh, udah deh. Cuma yang paling parah kalau imam taraweh di kampung. Walau kalian belum sampai udah ditikung sama amin. Itu kasihan. Selesaikan dulu walau kalian baru amin. Mohon maaf sedikit bingung. Tarawih itu asal kata dari tarwihah. Apa artinya tarwihah? Artinya rileks, santai. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, kasihan. Kakek-kakek, mohon maaf masuk di sini ya. Baru juga 2 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gak lama baru 2 rakaat, kakek-kakek ke air toilet. Dilihatin sama cucunya. Wah. Kenapa kek? Goblok, iman goblok. Akhirnya yang imam yang dimarahin. Kasihan, tenang aja tenang. Terlalu lama kasihan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sahur, beresnya sahur. Makanya santai aja. Ya. Makanya tadi begitu saya bacakan Quran, itu enak, paling enak. Bangga di sini ya, banyak adik-adik kita baca Quran, alhamdulillah. Yang sholawatan, alhamdulillah. Biarin anak kecil mah biarin, ngobrol juga biarin, nanti juga pada capek sendiri. Coba sekarang saya senang, saya tanya ya, kalau saya senang, bangga kalian anak-anak kecil kita datang ke masjid, bangga gak? Hebat. Di rumahnya nggak pernah sholawatan kayak tadi. Pas begitu datang ke Al-Qur'an, pulang dari Al-Qur'an, langsung tepak ke bapaknya. Pak, tadi lihat gak? Si Dede pulang dari Al-Qur'an sholawatan, kebetulan abang Parekaya dikasih snack, tenteng. Oh alhamdulillah ya. Coba lihat dengerin, alhamdulillah bener. Mana coba sholawatannya? Sallallahu ala Muhammad. Bangga, seneng, bahagia dengerin anak sholawat. Pulangnya membawa berkah, alhamdulillah. Pas begitu dibuka di bawah, lemes. Ya Allah sedikit amat, kayaknya dicuri Ustadz. Ustadz mah wajar, dapetin 3 besek, Samsung 2 bungkus wajar. Paling capek kasihan, maklum lah Ustadz apa kasihan. Pejabat bukan, pengusaha bukan, PNS bukan. Ke PNS maksudnya ya, kasihan sama Ustadz mah. Kalau tahlilan dikit paling kenceng, dikasih pesek 3 wajar. Kita mah dikasih 1 lebih wajar. Nyender, mojok, bolot. Tapi jangan pilih-pilih kalau tahlilan, misalkan ada yang tahlilan, ada yang kaya, semangat baca tahlilan. Orang gak punya yang meninggal. Nasihat yang kayak gitu ya. Nah untuk bilangin, makanya saya tanya coba adik-adik, suka sholawatan nggak masih di sini? Suka ya? Jangan pernah ngusir dan memarahi anak kecil ketika nanti maghrib misalkan sore datang ke masjid Al-Qur'an mau puji-pujian sholawatan. Kata Al-Habib Muhammad bin Mu'min bin Hashim bin Yahya harus bangga dan bersyukur di akhir zaman masih ada anak kecil yang mau datang ke masjid mau sholawatan. Itu kader dan regenerasi
Justru sebaliknya harus sedih ketika di akhir zaman masjid sudah ditinggalkan oleh anak kecil. Cuma biasanya mohon maaf, memang anak kecil suka canda-canda ya. Iya, gak usah diusir, panggil aja dari sini deh. Pertama, di masjid gak boleh main-main. Yang kedua, sholawatan gak boleh dicandain. Jadi mah gimana sama anak kecil, kasihan anak kecil bersemangat pengen ngaji, orang tuanya di rumah, anak-anak kecil datang mau sholawatan. Kasihan. Memang kebetulan biasanya kalau anak kecil suka sholawatan dicandain, bener gak? Contoh kayak gini. Eling umat ga eling. Biasanya gitu. Bahkan yang paling parah sholawat Nabi dicandain. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Selatan Taman Mini Indonesia Papua New Guinea. Gitu katanya. Gak apa-apa, biarin di sini. Mudah-mudahan anak-anak kecil kita jadi penerus pejuang pahlawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Tapi ingat Bu Pak, kalau pengen putra putri kita sukses, hargai, hormati gurunya. Ustadznya kasihan. Dia belum ngaji nih. Masih lama ngajinya. Saya kalau ngaji saya 3 jam buat saya. Beneran, ibu-ibu buat gak? Aduh, pegel. Kata orang Sunda mah, harap ararat bayang. Saya yakin di sini pengajian mingguan penuh kayak gini ya. Alhamdulillah di sini mau di sini mama tiang-tiang. Alhamdulillah. Saya puas saya. Kasihan ustadznya, jangan kayak di kampus saya. Mohon maaf. Tok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu bapak dari mana? Saya dari BDB misalkan. Ada yang perlu kami bantu Pak Ibu Bapak, mohon maaf Pak Ustadz, saya ingin menitipkan putra saya, putri saya. Mudah-mudahan tolong didik supaya bisa ngaji. Mudah-mudahan putra putri saya jadi anak soleh dan solehah, amin. Pak Ustadz, mohon maaf saya sibuk, suami saya juga sibuk, jadi mah ada rezeki sedikit. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa terima. Ustadz, pejabat bukan, pengusaha bukan, PNS bukan. Lihat kertas warna putih, alhamdulillah senang. Jangan repot-repot Pak. Enggak apa-apa Pak Ustadz, ini ada rezeki. Diterima Pak Ustadz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kurang kasiro. Kurang kasiro. Pak Ustadz, saya mau pamit ya. Bentar, minum air dulu, minum dulu. Ustadznya minum. Ini ceritanya lagi minum. Ini mah contoh. Karena tadi kata Pak Ustadz suruh minum. Nah, ya. Oh iya, kalau minum jangan sekali-kalian ya. Nanti kata Nabi takut merusak kali lipat. Apa itu kali lipat? Jantung. Jadi kalau minum 3 kali Bu, jangan mentang-mentang istri punya suami supir truk ya atau supir bis, ada di sini ada. Mohon maaf ya, saya minum dulu. Mentang-mentang haus, 1 liter habis itu. Santai gini, 1 kali itu barusan. Sekarang 2 tuh 3 tuh kemudian bukan haus tenggorokan kering. Alhamdulillah. Saya kalau ngaji ke kampung-kampung Bu, Banten, Penjampangan, Cianjur Selatan, Sukabumi, Tasik, itu meja gede. Coba ada kopi, ada susu, ada Fanta, ada Sprite, ada larutan, ada bajigur, ada pamprek. Coba ada. Di sini mah belum biasa, justru biasain. Maaf, canda itu canda. Kalau kemana-mana itu di meja tuh sebarang. Begitu ustadznya masuk ke air, dibuka itu amplop. Bismillah, kata Pak Ustadz. Ternyata dibukanya berapa coba? 20.000 buat bayaran listrik 1 tahun, goblok. Terlalu kata Roma Irama. Mohon maaf, saya bukan sentimen. Saya tak harus jadi seorang dosen. Tapi saya mohon maaf, harus jadi bangga jadi seorang santri dan memang capek dan mahal ilmu agama itu. Beneran. Saya dari kecil Bapak Ibu, saya pesantren nggak punya orang tua, saya sekolah sendiri, kuliah sendiri. Capek pesantren itu. Lihat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani pesantren 41 tahun. Imam Syibawi Ahli Nahwu Sorot itu pesantren sebanyak 27 tahun.
Kita baru pesantren 1 bulan mengaku jadi ustaz-ustazah. Hargai minimal guru kita. Ya. Ini mah nggak kayak gini, datang, Pak. Kata Pak Guru, nanti 1 bulan bayar kursus bahasa Inggris, gope, bayar. Pak. Kata Ibu Guru, bayar kursus komputer 1 bulan 700.000, bayar. Kira ustaznya, Dek, tolong bilangin ke mama ke papa, tolong bantuin buat saya listing 1 bulan 20.000. Bilangin ke guru kamu, materialistis. Langsung bimuli, bibir ronyong 5 sen. Ta'udzubillahimin. Sekarang kita ngaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Imam Asy-Syaikh Jalaluddin Asyuyuti, nih keutamaan kita ada Maulid Nabi. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semata-mata satu rumah, satu tempat, satu masjid mengadakan maulid yang di dalamnya dibacakan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata, kecuali para malaikat itu insya Allah akan selalu mendoakan kepada orang-orang yang sedang membacakan maulid Nabi. Tadi kita bacakan maulid Nabi ya. Bahkan wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat pun akan membacakan doa sholawat pertama untuk Nabi, yang kedua mendoakan kepada orang-orang yang membacanya. Bahkan wa ammahumullah ta'ala birrahmati waridwan. Allah akan melimpahkan karunia keridhoannya untuk siapa? Orang-orang yang mengadakan peringatan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah, bahagia gak Bu kita Bu? Ngadain maulid Nabi, bahagia gak? Oh, terutama Ibu kalau lagi ngaji Bapak harus maliam rohmu, harus bahagia, ya gak? Ya udah tahu di rumah kan banyak masalah, mikirin utang, ya enggak? Mikirin anak-anak sekolah, dan ke pengajian jangan cemberut gini. Ada apa? Artinya enggak. Kenapa? Karena lagi punya masalah. Kita ngajinya pun harus bahagia. Oke, kita jelaskan. Kenapa kita harus bahagia? Di dalam Al-Quran, tepatnya surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah firman-Nya kepada kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, ini bahasa Arab, bukan soal, bukan. Itu mah bahasa Inggris. Qul, dingin. Ya enggak? Oh, gitulah. Kalau ini water. Ini apa ini? Water, air. Yang kayak gini jadi ustaz ya. Apaan tuh belajar bahasa Inggris, bahasa Yahudi? Bilang aja kalau nggak bisa ngomong. Dia mau bilang sama anak nggak boleh bahasa Inggris, nggak boleh belajar bahasa Inggris. Ini mah bahasa Arab, Quran. Qul bi fadlillah. Katakan oleh Muhammad bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka semua merasa gembira terhadap lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Masih bingung? Kita ngaji tafsir dikit. Di dalam tafsir namanya tafsir Ruhul Ma'ani, tepat pada juz 6 halaman 133 yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Alusi. Begini definisinya. Di situ ada pengertian ayat tadi menurut Imam Ibnu Abbas. Siapa Imam Ibnu Abbas? Adalah profesor ahli tafsir. Wa qala Ibnu Abbas annal fadla al-ilmu wa annar rahmata Muhammadun sallallahu alaihi. Ibu bapak penting ngaji tafsir. Penting. Mohon maaf, penting. Silahkan baca terjemahan, silahkan kalau untuk dasar. Tapi kalau untuk memperdalam wajib ngaji tafsir. Yang dimaksud fadlu di situ annal fadla al-ilmu, ternyata al-ilmu. Ibu bapak, laisa syai'un a'azzu minal ilmi. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih berharga, lebih hebat, lebih mulia daripada ilmu. Coba silakan.
Cari dan lihat orang-orang sekeliling kita, orang yang punya ilmu, apakah hidupnya sengsara? Tidak. Justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Jaminan Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Udah kelihatan dulu mas itu. Kata orang Sunda, campurilo pinapilih tulang cilengis hayang balik katanya. Keliling-keliling, jam berapa ini? Keliling, biasa nggak apa-apa. Mudah-mudahan baru duduknya aja bu ngaji dapat pahala bu. Bagaimana Ustaz kalau misalkan ngajinya tidur dapat pahala? Bagaimana kalau tidur sambil nyender-nyender dapat pahala? Siapa enggak? Makanya berkah kalau kita datang ke tempat pengajian. Alhamdulillah. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berjanji dan memberikan sebuah jaminan kepada siapa? Satu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang punya ilmu. Alhamdulillah. Hebat ini ilmu, Masya Allah. Makanya senang, Bu Bapak. Nanti anak-anak kita suruh pesantren. Yang lihat yang hafal Quran, senang, ya kan? Oh, boro-boro kita mah sebagai orang tuanya hafal yang namanya juz amma aja kagak, ya kan? Apalagi 30 juz 30 aja kita tuh hafal kita itu. Waktu lihat anak-anak alhamdulillah senang rasanya. Betul tidak? Tidak ada. Mohon maaf, kata Nabi menjelaskan orang yang punya ilmu itu tidak akan ada yang namanya orang-orang sengsara atau menjadi orang-orang sengsara. Kenapa? Karena kata Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Neng, ngerti enggak Neng? Shalawatan dulu. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Mohon maaf Ibu, daripada kita nyanyi, itu film-film kurang ajar tuh. Jangan pernah kau katakan bahwa cintamu hanyalah untukku. Kalau saya jadi direktur Indonesia, saya hapus tuh film. Ngajarin tak benar. Coba aja. Subuh ada jam 8 pagi, ada setengah 12, jam 2 siang, jam 4, setengah 5. Suara istri kurang ajar itu. Akhirnya jelek. Wah, saya nggak pernah nonton. Cuma kebetulan kalau saya nonton air lihat istri nonton gini. Nah, saya ikutan dulu sebentar ini ngapain kayak gitu. Mau dengar sholawat kayak ibu-ibu nih kalau gendong bayi ya pagi-pagi bikin gorengan. Berikan sholawatan. Daripada ini mengajarin anak-anak kecil Nina bobo, oh Nina bobo, udah gede, tetap tidur anak-anak lagi. Mendingan suruh baca sholawat. Pengen tahu nggak rahasia baca sholawat? Woi ini langsung jaminan Nabi nih. Mohon maaf, ternyata ibu baca sholawat itu ada jaminannya. Kata Nabi, man aswat alaihi hajatun. Ini belok dulu sedikit. Dalam ilmu mantik, kalau di kuliah itu namanya ilmu filsafat, tapi kalau di pesantren namanya ilmu mantik. Ada mutarodif, ada mustarod. Itu ilmu mantik. Kalau mutarodif artinya begini.
satu tujuan beda jalan, itu mutarodid. Ada lagi mustarok, maaf ya, satu jalan beda tujuan, itu mustarok. Nah ini sedikit apa istilahnya, jalan lagi dulu ya, mampir dulu sebentar. Kata Nabi, siapa orang yang sedang kesulitan dalam hajatnya, wal yuksir bis sholati alayya, perbanyaklah baca sholawat kepadaku. Kenapa? Fa innaha takshiful humum wal kurub wal ahzan. Dengan kita banyak sholawat itu Bapak, Allah akan membukakan bingung kita, kesedihan kita. Kata orang Sunda, karuwat kajiwat, kesedihan. Yang kedua, wa tukassirul arzaq, rezeki kita akan dibanyakan. Yang ketiga, wa taqdil hawaij, semua hajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu. Ini doa dari saja dijajah. Pertama, rajin baca. Ada sholawat yang sering dibaca oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, namanya sholawat Jibril. Mana bacaannya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tiap malam baca 1000. Oh, 1000. Ini kadang-kadang kalau sekarang pengen instan ya kan? Datang ke rumah saya. Doain bagi punya hajat, jual tanah. Oh ya udah. Nanti baca bismillah ya, paling sedikit 113, 786 atau 1000 atau 3000 atau 10.000 atau 12.000. Ada yang bilang katanya, tadi saya udah ngamalin Ustaz satu malam doa. Ternyata doa dari Ustaz itu gak mempan, mitul. Bukan doanya yang mitul, hati kita yang kurang yakin. Benar tidak? Coba nih, ada hadis di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, fi tafsiril Maksur. Di situ Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian harus yakin doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Beres. Sampai mana tadi? Udah barpoho nih. Di sini masa nggak ada makak-makak. Kayaknya udah kelupaan. Aduh sampai marahnya Pak Ustadz. Maksudnya saya barusan sedang menjelaskan jaminan orang yang baca sholat. Adik-adik pengen berkah ilmunya, rajin baca sholat. Ibu-ibu lagi punya masalah, berikan baca sholat. Bapak-bapak pengen lancar usahanya, rajin baca sholat. Malam-malam ibu, mohon maaf, gak bakal banyak ijazah dari saya. Pertama, rajin banyak istighfar. Yang kedua, rajin baca sholat. Emang Ustaz kenapa kita harus istighfar dulu? Jaminan Rasul. Man lazima man aksara minal istighfar. Siapa orang yang suka membaca banyak istighfar, istighfarnya dibanyakin. Ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah akan menjadikan dari setiap kebingungan kita farajan, selamat. Wa min kulli dhaiqin makhrajan. Dari setiap kesempitan hidup kita ada solusi, jalan keluar. Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka. Beres. Tadi sedang menjelaskan. Yang pertama, yang dimaksud fadlu di dalam surah Yunus ayat 58 yaitu al-ilm. Yang kedua, wa annar rahmata Muhammadun sallallahu alaihi. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud rahmat di situ adalah diutusnya, dilahirkannya baginda Rasulullah. Ibu, dulu ketika yang namanya kota suci Mekah itu sedang gelap gulita. Suatu hari pamannya Nabi namanya Abu Thalib, kakeknya Nabi Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah, melihat ternyata keluar cahaya. Dan kebetulan namanya Suwaibah. Suwaibah ini putrinya Abu Lahab. Diperintahkan oleh pamannya Abu Lahab, "Neng, kamu datang berangkat ke rumah Aminah. Ada apa sih? Kok tumben malam ini kelihatannya tidak seperti biasanya?" Begitu ini Suwaibah putrinya yang namanya putrinya Abu Lahab datang, ternyata muncul yang namanya cahaya dari rumahnya Siti Aminah. Beda Bu. Dulu Nabi lahir ke alam dunia yang asalnya gelap,
jadi terang. Zaman sekarang beda. Anak kita kadang-kadang mohon maaf lagi musim terang, mati lampu. Kadang-kadang Nabi sama kita beda sedikit. Nabi Adam dengan kita beda sedikit. Nabi Adam dosanya sekali, tobatnya berkali. Kita beda sedikit. Dosa berkali-kali, tobatnya. Nah itu. Kita dengan Nabi Ibrahim beda sedikit. Kalau Nabi Ibrahim, mohon maaf, terkenal dengan ikramul buyut, selalu memuliakan tamu. Ikramul jar, rajin memuliakan tetangga. Itu Nabi Ibrahim. Kalau mau makan itu ngajak tetangga, udah makan belum? Yuk makan bareng. Udah sarapan belum? Ayo sarapan bareng. Itu Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim tidak akan pernah mau makan sebelum punya teman makan. Kalau kita beda, tidak akan pernah mau makan sebelum tamu mantau. Mohon maaf nih, kadang-kadang kita masuk pikirnya ya, katanya orang muslim, tapi nggak mau didatangin, ditamuin oleh orang muslim. Datang Pak RT, lagi ngedata yang namanya penduduk. Mah, itu siapa sih? Itu Pak RT. Ngapain lama-lama? Sebentar ada urusan. Emang kenapa sih Pak? Lapar udah kan gua. Saking kita pikirnya. Begitu datang, langsung bilang ke bapaknya Abu Lahab, wahai bapakku, ternyata di rumah Siti Aminah itu telah lahir baginda seorang nabi, yaitu Muhammad, keluar cahaya. Masya Allah, yang tadinya tanah sedang tandus langsung subur. Bahkan yang namanya, mohon maaf ya, Siti Halimatus Sa'diyah, karena dulu itu Siti Aminah itu mohon maaf kering air susunya itu. Maka ketika tiba-tiba dikasihkan, diberikan kepada Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba Masya Allah beliau langsung jadi subur. Kenapa? Abu Lahab itu Bapak Ibu terkenal pamannya Nabi, tidak beriman dan rajin musuhin Nabi. Ada lagi Abu Thalib, paman Nabi, tidak beriman tapi selalu membela Nabi. Abu Lahab di dalam surahnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Awas nih, terus lanjut nih. Wa tab pakai syiddah. Ya, awas nih. Saya sering sering kritik saya. Kalau yang ayat pertama itu pasti pakai syiddah, wa tab. Nah, kalau yang kedua enggak usah, karena ada syiddah. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Itu ilmu tajwid, Pak. Tajwid. Saya dulu belajar sama ayah saya almarhum, alhamdulillah Allah yarham kasih. Belajar Fatihah enggak seminggu 2 minggu, 2 tahun. 2 tahun. Saya tanya kepada bapak saya, Pak, emang belajar Fatihah berapa lama? 1 minggu, 2 minggu? Enak aja nih, 3 minggu, 3 tahun ya. Mohon maaf, saking susahnya Pak. Dulu saya belum pernah ngaji ilmu yang lain sebelum saya fasih baca Quran. Setelah saya baca Quran fasih, saya pesantren kepada ilmu Quran di Cipasung. Itu kitab tajwid dikaji dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Ngaji Qiraat Sab'ah. Baru saya ngaji kitab kuning, ilmu fikih, ilmu nahwu shorof, ilmu tafsir. Pak, emangnya gampang yang mulai santri itu. Guru malah lagi nggak punya duit, aduh dihina santri itu. Kamu pengen sama anak saya? Emangnya kamu sanggup ngasih anak saya itu pakai PP 10 katanya? Ya Allah, itu sakit hati bu. Guru mah dihina. Tapi alhamdulillah menjadi sekarang lihat golongan Jamalil beres. Maka, mohon maaf, itu Abu Lahab walaupun tidak beriman Bapak Ibu, nanti begitu di neraka itu setiap hari Senin diberikan khususnya dispensasi oleh Allah, ditarik dari neraka. Kenapa? Walaupun tidak beriman, beliau bahagia telah lahirnya baginda Rasulullah. Masya Allah. Selamat tadi. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ya Allah
sedikit lagi. Diperkuat di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata kami mengutus kepada engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya ayat 107, kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Dalam hadis qudsi kata Allah, laulaka lamma khalaqtul aflak. Seandainya aku tidak menciptakan kepada engkau Muhammad, lamma khalaqtul aflak, maka aku tidak akan menciptakan alam dunia ini untukmu. Jadi syariat pelantara adanya alam dunia ini karena diciptakannya nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Terakhir, apa tugas Nabi diutus ke muka bumi? Innama bu'istu liutammima makarimal. Ini penting, terutama adik-adik kita. Aduh, sudah lewat tadi. Mudah-mudahan semua jadi ahli surga, amin. Ibu pengen gak masuk surga? Pengen. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku insya Allah akan masuk surga. Illa man abad, kecuali orang-orang yang suka membangkang. Kita mudah-mudahan jadi ahli surga, amin. Balik. Kenapa? Apa tujuan Nabi? Apa dan tugas Nabi putus ke alam dunia? Untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Saya ambil jalan terakhir. Ini kesimpulan terakhir. Bagaimana cara akhlaknya Nabi? Ini dalam sebuah hadis Nabi mengajarkan etika salah satu akhlaknya. Ya Uqbah, dalam hadis riwayat Imam Hakim, ala ukhbiruka bi afdhalil akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Hei Uqbah, maukah aku beritahukan kepada engkau tentang akhlaknya penduduk dunia dan akhirat yang paling utama? Kata Uqbah, pengen ya Rasul. Apa saja itu ya Rasul? 1. Silman qata'aka, rajin silaturahmi kepada orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Bapak Ibu, silaturahmi tazidu fil umri wal rizki. Dengan pelantara silaturahmi insyaallah usia dan rezeki kita diberkahkan Allah, amin. Yang kedua kata Nabi, man arada ayyusalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi azari falyasrahimah. Siapa orang yang pengen berkah rezekinya, lancar usahanya, rajin-rajinlah silaturahmi. Makanya saya datang ke sini ingin silaturahmi, tidak merasa sebagai tamu. Justru saya ini merasa sebagai saudara, keluarga di tengah-tengah keluarganya. Mudah-mudahan diskusi kita berkah, amin. Gak boleh kita memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, kata Nabi yang sulit itu, ini Bu, Pak, dulu ini ucapan ayah saya waktu masih kecil kelas 6. 3 perkara yang sulit dikerjakan tapi mudah diungkapkan. 1 tadi, menyambungkan tali silaturahmi kepada orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, waktu man harumaka, kata Nabi, memberi kepada orang yang selalu kikir kepada kita. Ini paling sulit, Pak. Yang ketiga, wataku amman dolamaka, memaafkan dosa kepada orang-orang yang pernah dolim kepada engkau. Masya Allah. Jadi kadang-kadang lebaran, mohon maaf, maafin gue ya, bukan kemana, tangan kemana, maafin gue ya. Bahkan ada mohon maaf, ini ada kayak gini nih, mohon maaf ya, gue banyak salah nih, dari ujung rambut sama ketombe-ketombennya sampai ujung kaki sama kuman-kumannya. Kalau gue punya salah, maafin gue. Maafin enggak? Ya, besok kita bikin lagi. Goblok orang kayak gitu. Udah bilang minta maaf, harusnya jangan bikin dosa lagi. Ini malah bilang besok bikin lagi ya. Maka dikasih mohon maaf. Orang tua kita itu mengajarkan kebaikan, Bu. Qulil haq walau kana murran. Ucapkan yang baik, yang benar walaupun itu pahit. Kalau lebaran, Bu, ngomong, Pak, Bu, mohon maaf ya, minggu kemarin saya habis ngomongin ibu. Pak, mohon maaf ya, bulan kemarin ayam bapak saya potong. Jujur walaupun itu, Pak. Ini kadang-kadang, maafin gue ya, gak punya salah bahkan, cuek. Yang kedua tadi,
Saya ingin menjelaskan yang kedua. Sulit ini. Wa tu'ti man haramaka. Memberi kepada orang yang suka kikir kepada kita. Kaji dalam surah Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, balas dengan kebaikan. Kata Nabi, fa ahsin liman ahsan ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang suka berbuat baik kepada engkau. Itu enggak seberapa. Yang lebih hebat itu Bapak Ibu, memberi kepada orang yang suka kikir kepada kita. Ya Allah. Jadi mohon maaf, saya nggak bakal ngomongin orang lain. Terakhir, ada satu contoh. Nggak bakal ngomongin pejabat, nggak bakal ngomongin jamaah, ngomongin ustaz. Di satu masjid ada ustaz yang lagi nerangin surah Ali Imran ayat 92. Di dalam surah Ali Imran itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebajikan sebelum kalian menginfakkan, mendermakan sebagian harta yang kalian cintai. Kata Ustaz bilang gini, ibu-ibu, jadi kalau kita pengen diberkahi Allah, rezeki kita pengen dibalas oleh Allah, kita harus kasih sesuatu yang lebih jin. Datang ke rumahnya Ustaz, kebetulan kerennya dengan masjid. Di dapur ada istrinya Kiai lagi cuci piring. Assalamualaikum. Udah ketahuan itu salamnya orang yang minta karena yang membaca salam itu cuma ada 5. Satu qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena qori itu biasanya kenapa salamnya pelan? Untuk menetralisir suara dan nafas. Yang kedua ada yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mau sambutan. Mereka Yang ketiga begitu biasa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi ustazah mau ceramah. Yang keempat begini. Bego. Itu mah Pak RT. Itu mah Pak R. Mohon maaf Bu tanya Pak RT-nya. Itu mah Pak R. Emang harus gitu Pak RT, apalagi malam minggu bangunin orang ronda. Tok tok tok. Bego. Waalaikumsalam. Pak RT ada apa Pak RT? Ronda. Kamu harus semangat tuh. Apalagi Pak RT-nya hebat, polisi atau tentara. Masa gini, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT ada apa? Ronda. Lebay. Nanti kirain ada bangsat, ada pencuri. Mohon maaf ya, saya izin rampok. Wah. Saya senang di sini, mudah-mudahan yang sudah infak, yang sudah sedekah, terselenggaranya ini acara maulid, mudah-mudahan berkah rezekinya. Amin. Awas ibu bapak jangan ngajarin tak benar ke anak. Ini mudah-mudahan sakit pikirnya sama orang, sedekah nggak mau turun. Dek, nanti kalau ada ketua DKI sama Pak RT minta sumbangan, bilangin mama sama papa lagi nggak ada. Itu langsung diketuk sama ketua DKI sama RT. Anaknya bukain pintu, gini aja. Ada nggak orang tua kamu? Bilangin kata mama nggak ada. Ini orang diajak nggak benar nih anaknya. Kapan ngomongnya? Baru Ustaz. Di mana? Di kamar. Kalau gitu ada lebok siapa? Makanya jangan suka ngajarin kapan. Atau mohon maaf Pak, ini ada orang yang sedekah tapi pengennya riak. Mau Jumatan di masjid diomongin, Pak Haji Anu infak 300.000, Pak Haji Anu 500.000. Kata haji yang suka iri hati dan juga suka sombong bilang gini, itu harusnya nggak boleh sebutin namanya. Yang ketiga, hamba Allah 10 juta. Nyolek lagi ke temannya, tahu nggak? Tadi itu hamba Allah 10 juta itu saya. Ya sama aja. Itu sama aja nggak benar kata orang Sunda mah lam yabres walam yacer itu beres cerut gitu. Sedekah kita mau disebut namanya silahkan, mau tidak disebut namanya juga. Yang penting mah ikhlas. Kembali lagi. Begitu yang kelima ada yang baca salam assalamualaikum, udah kita kenal. Berarti itu yang salam bukan minta dijawab sama istrinya Kiai. Ada apa? Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Saya dari Bojonggede. Oh. Ada apa Bapak? Ibu, mohon maaf saya dari pagi belum makan, belum sarapan, belum minum. Barangkali ibu punya rezeki, punya uang. Mudah-mudahan saya bisa terima dan bermanfaat buat saya. Bentar ya Pak ya. Ini istrinya Kiai ingat. Suaminya lagi ngejelasin surah Ali Imran ayat 92. Bilangin tuh.
Tadi kata suami saya, Pak Kiai di masjid bilang, menjelaskan surah Ali Imran ayat 92, kata Allah, kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebajikan sebelum kalian menginfakkan harta yang kalian bikin. Itu datang masuk ke kamar. Kebetulan suaminya baru beli sarung BHS dari Bojonggede. Di BHS tuh. Ini mau buka sokong, harus beriak tuh. Nanti insya Allah saya dikasih lagi ke Pak Haji, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbah. Ustaz jangan sombong dapat sarung BHS dari yang meninggal. Dari yang meninggal ya enggak? Makanya Ustaz harus kasihan seperti Jumat. Aku setahun sekali mah aduh, kasih lagi kisah THR aku sarung BHS ini mah cap gajah tepak. Aduh ya Allah kasihan. Sekarang ada BHS yang paling mulia Infinity ya. Kasih aku yang cuma Atlas ini mah. Gajah tepak ini mah. Kebetulan dikasih sarung, kemudian dikasih uang 200.000, dikasih makanan. Setelah itu sebelum pulang, Pak, ini Pak ya, mudah-mudahan manfaat. Ini orang yang mau yang minta-minta mendoakan, Bu, mudah-mudahan Ibu beserta keluarga diberkahkan, dilancarkan usahanya. Wah, banyak itu. Kebetulan mohon maaf, itu ciri Bu, Pak. Kalau kita sedekah, mohon maaf. Kalau pengen dibalasnya gede, sedekahnya harus gede. Ini mah bilang, nih sedekah goceng, tulis. Sedekah goceng pengen itu, nggak mau bilang ini. Begitu pulang, tukang minta-minta, datang suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa mau makan dulu, mau ke air dulu. Enggak, saya mau ke air dulu. Begitu keluar dari air, manggil istrinya, Ma! Teriak, barang. Namanya juga istrinya Kiai Soleha. Dipanggil 10 harkat, dijawab 10 harkat. Iya Pak, nah itu ahli surga itu. Ini mesti kebalik sama sekarang, suaminya manggil 10 harkat, dijawab 10 harkat. Ma, apa? Istri Allah, amin, ya Allah Gusti. Istri siapa kayak gitu ya? Ini mah kebetulan istrinya Kiai, dijawab 1 harkat. Iya Pak, tadi lihat gak di kamar sarung BHS? Oh, dikasih sama yang minta-minta Pak. Terus ini suaminya bimoli, bibir moyong 5 sen. Dikasih duit 200.000, terus dikasih makanan, terus sebelum pulang itu yang minta-minta ngedoain kita Pak. Ngapain mama ngasih saya yang minta-minta? Kan tadi kata Papa, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran 92, kalau kita pengen berkah rezekinya, rajin sedekah sesuatu yang lebih kecil. Bagaimana jawaban suaminya? Itu mah buat orang lain, goblok, buat orang lain. Astagfirullahaladzim, ini susah Bu Pak. Cirinya susah. Dakwah memberi contoh itu lebih hebat dan lebih sulit daripada dakwah sebagus ngomong. Betul tidak? Terakhir, salawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin. Tapi apa daya tangan sampai ibu bapak. Maksud hati saya ceramah sampai maghrib, tapi apa daya ini perut dan buka. Wah komat, wah betul, tamat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu bawa bersini menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan usahanya Bapak dilancarkan, diberkahkan rezekinya. Putra-putri kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Kita nanti mudah-mudahan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pengajian yang mulia di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an
وعملا متقبلا وعملا صالحا ورزقا واسعا ورزقا واسعا ورزقا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.